Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur jika kita pada saat ini boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam keluarga masing-masing. Kita bersama-sama untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, mendengarkan sabda firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur jika waktu yang indah ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk merenungi sabda akan firman-Mu. Persiapkan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu yang hidup itu akan terus menghidupkan kami, sehingga kami dimampukan Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati dan sertai waktu ke depan, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin kami perbuat, dan kami boleh dapat menjadi kebanggaan dan menyenangkan hati Tuhan setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 dan dilanjutkan ayat yang ke-29. Demikian sabda firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penampakan COVID-19 yang masuk ke dalam dunia tentu membuat kita menjadi terkejut dan takut. Tidak hanya kita, akan tapi penampakan COVID dirasakan oleh orang seluruh dunia. Seluruh dunia merasakannya. Tidak dipungkiri, banyak orang terkejut. Ya, terkejut. Tak disangka-sangka virus itu sekarang menjadi menyebar. Tidak disangka-sangka virus itu merenggut banyak korban. Tidak melihat kecil, remaja, orang dewasa, semua direnggutnya. Takut tentu jelas. Tidak dipungkiri penampakan COVID membuat kita takut, sebab tiap harinya virus itu realitanya terus menyebar dan diberitakan hari lepas hari. Beda penampakan COVID dengan penampakan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Penampakan Yesus di tengah para murid, satu sisi membuat murid terkejut dan takut. Ya, sosok figur yang dikasihi, sosok pemimpin yang diagung-agungkan, menampakkan dirinya melampaui kematian dan jelas-jelas membuat mereka terkejut dan takut. Akan tetapi fenomena penampakan Yesus kepada para murid tidak hanya soal emosi belaka, akan tapi itu adalah suatu proses pengolahan iman, bahwa murid ditekankan tidak hanya unsur emosinya yang keluar, akan tapi ada peranan iman yang boleh ditunjukkan kepada Yesus. Jika kita sepakat bahwa ini adalah olahan iman, maka iman tentu menembus apa yang tidak kasat mata. Perihal iman menembus apa yang tidak dapat rasio pikirkan. Itulah yang dirasakan oleh Thomas.
bahwa Thomas adalah pribadi yang belum percaya ketika aku belum mencucukkan jariku ke bekas paku tangannya Tuhan. Tidak percaya sebelum aku melihat. Akan tapi Tuhan Yesus berkata di akhir, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itulah olahan iman. Kepercayaan itu timbul ketika murid mengolah iman itu dengan benar dan segar. Pengolahan iman bukan berarti tidak menggunakan rasionalitas. Iman tanpa rasionalitas adalah iman yang buta. Akan tapi jika rasionalitas tanpa iman, hasilnya sama seperti Thomas yang tidak percaya. Maka pada hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan terus bergumul bagaimana kita mengolah iman yang benar, yang disertai dengan rasionalitas yang sesuai dengan kadarnya. Sehingga iman kita akan tumbuh menjadi iman yang murni, iman yang benar dalam menyikapi segala sesuatu. Ya, olahan iman akan menuntun kita kepada satu figur, yaitu Yesus. Ketika Yesus berdiri di tengah-tengah para muridnya, kata berdiri memiliki simbol keperkasaan, maha kuasa, penaklukan atas segala sesuatu. Ya, jika jemaat suka dengan olahraga tinju, barang siapa yang berdiri di akhir, dialah yang berkuasa, dialah yang menaklukkan lawannya, sehingga berdiri adalah simbol kekuatan. Teks kita pada hari ini mau menuntun kita dengan mengolah iman yang benar, maka kita akan menemukan satu konsep bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu perkasa, Tuhan itu menaklukkan segala sesuatu. Yang kedua, dengan olahan iman yang benar, kehadiran Tuhan yang tidak kasat mata, bahwa ia hadir bukan dengan tangan yang kosong, melainkan damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah virus COVID-19 ini, mari kita olah iman kita secara benar, bahwa virus COVID tidak hanya soal emosi belaka, kita takut, kita terkejut, bukan. Akan tapi mari kita olah, ya dengan ketakutan, dengan keterkejutan kita memiliki konsep bahwa Allah itulah yang maha kuasa. Di dalam keterkatuan kita terselip kekuatan iman, bahwa Tuhan mampu menaklukkan semua itu. Dan Tuhan hadir dengan tidak membawa tangan kosong. Tuhan hadir membawa damai sejahtera bagi kamu. Minta bantuan hikmat daripada Tuhan. Damai itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka olahlah iman, sehingga Bapak Ibu boleh melihat apa damai yang telah diberikan Tuhan kepada kita di tengah situasi COVID ini. Saya bersyukur bahwa saya melihat bahwa dengan adanya COVID ini, damai Tuhan boleh dibentuk melalui keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Damai itu boleh dirasakan bagi keluarga-keluarga jemaat. Kekuatan sebab keluarga jemaat mengagungkan Tuhan. Keluarga jemaat juga terus percaya bahwa Tuhanlah maha kuasa. Tuhanlah yang mampu menaklukkan segala sesuatu.
maka dengan olahan iman yang benar, maka kita boleh merespon itu dengan sebijak-bijaknya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dengan membuka lebar-lebar pintu iman kita bersama. Kita olah itu dengan benar, sehingga kita terus dengan memegang konsep Tuhan hadir, Tuhan berdiri di tengah-tengah kita. Ia maha kuasa, ia menaklukkan segala sesuatu dan memberikan damai itu kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika kisah penampakan Tuhan kepada para murid menjadi simbol iman kami bersama. Bahwa Tuhan ingin kami mengolah iman itu secara benar, sehingga konsep Allah yang maha kuasa, yang menaklukkan segala sesuatu, serta pemberi damai sejahtera, boleh kami saksikan kepada banyak orang, terkhusus bagi keluarga kami. Tuhan mampukan kami bahwa di tengah situasi COVID-19 ini, kami percaya bukan hanya melihat, namun hati kami terus percaya bahwa Tuhan berdiri di tengah-tengah kami. Tuhan menguatkan kami sebab Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhanlah yang menaklukkan segalanya. Dan Tuhan memberikan kami damai sejahtera. Bantu kami Tuhan untuk dapat melihat damai Tuhan, merasakan damai itu di tengah keluarga kami masing-masing. Dan hati kami pun bersuka cita sebab Tuhan begitu baik terhadap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.